Bab 62 Kepergian Ray. Di sebuah bandara yang ada di Jakarta, Adelia terdiam dengan tatapan penuh kecewa. Kebaya yang seharusnya ia gunakan untuk menyaksikan sang kakak mengucapkan ijab kabul, kini harus ia gunakan untuk menyaksikan kepergian kekasih hatinya. "Sumpah kamu tega banget, Ray," ujar Adelia sambil menatap laki-laki yang sudah bersamanya sekian tahun dengan tatapan penuh kecewa. "Del, kamu tahu ini penting banget buat kita. Bukan buat kita, tapi hanya buat kamu," jawab Adelia. "Maaf." Ray mengusap lembut pipi Adelia. "Apa yang harus aku jelaskan pada Bunda dan Papa Ray? Mereka tahu kamu akan datang dan melamarku." Adelia masih berusaha untuk tetap menahan Ray agar tidak pergi. "Del, aku harus pergi. Pesawatnya akan lepas landas sebentar lagi," ujar Ray masih dengan tatapan penuh permohonan. Adelia tidak lagi bersuara, karena semuanya terasa percuma. Ia tahu ini adalah hal yang paling diinginkan Ray, tapi ia juga punya harapan lain untuk mereka. "Aku pergi. Jaga dirimu baik-baik di sini. Aku akan mengabarimu jika sudah sampai di sana." Ray memeluk tubuh mungil itu dengan erat, lalu mengecup kepala milik Adelia berulang kali. Ray melambaikan tangannya. Adelia masih berdiri kaku di tempatnya. Seharusnya ia tidak datang. Seharusnya ia tetap berada di hotel dan menyaksikan pernikahan kakaknya. Tubuh Ray masih terlihat. Beberapa kali lelaki itu masih melambaikan tangan ke arahnya. Namun, Adelia segera membalik tubuhnya dan keluar dari bandara. Beberapa tetes air mata jatuh begitu saja dari sudut matanya. Bukan kepergian Ray yang ia sesalkan. Hanya saja ia sudah terlalu berharap jika setelah ini hubungan yang mereka bangun sejak masuk di universitas akan melangkah ke jenjang pernikahan. Sambil melangkah menuju mobil, Adelia mengusap lembut pipinya agar riasan di wajah cantiknya tidak akan rusak. Ia memeriksa ponselnya yang sejak tadi terus saja bergetar. Ada beberapa panggilan yang tidak terjawab dari sang bunda tertera di layar ponsel. Sampai di area parkir bandara, Adelia bergegas masuk ke dalam mobil, lalu memacu mobilnya dengan kecepatan penuh. Meninggalkan bandara menuju hotel tempat acara keluarganya berlangsung, sambil berharap di dalam hati jika masih diberi kesempatan untuk menyaksikan pernikahan yang diimpikan oleh seluruh keluarganya itu. Di dalam kamar hotel, Ziana masih membersihkan riasan di wajahnya dengan perlahan. Lalu mulai melepaskan satu persatu hiasan-hiasan yang ada di atas kepalanya dengan hati-hati. "Perlu bantuan?" tanya Alvaras. Ia berdiri di pintu kamar mandi yang baru saja ia gunakan sambil menatap istrinya yang masih sibuk dengan pernak-pernik di atas kepala. "Tidak perlu. Ini mau selesai kok. Kamu duluan aja. Bunda dan yang lainnya pasti sudah menunggu. Aku nyusul nanti," jawab Yana. "Cepat. Kamu belum makan siang," perintah Alvaras. Yana mengangguk patuh. Setelah semua pernak-pernik yang ada di atas kepalanya berhasil ia lepaskan, dan hanya tersisa kebaya putih yang masih melekat di tubuh, Yana bergegas melangkah masuk ke dalam kamar mandi dengan satu buah dress di tangannya. Alvaras tidak keluar dari dalam kamar. Ia melangkah menuju telepon yang berada di dalam kamar itu, dan menghubungi petugas hotel untuk mengantarkan makan siang ke dalam kamar mereka. Sudah beberapa puluh menit berlalu. Bahkan gemercik air tidak lagi terdengar dari dalam sana. Namun, wanita yang ada di dalam kamar mandi itu masih belum menampakkan diri. Beberapa kali ia melirik pintu kamar mandi yang masih tertutup rapat, berharap wanita yang ia tunggu akan keluar dari bilik kecil itu. Karena mulai khawatir, Alvaras akhirnya membawa kakinya melangkah mendekati pintu kecil itu dan mengetuknya. "Ngapain?" Mata Yana terbelalak saat melihat lelaki yang ia pikir sudah keluar dari dalam kamar, kini berdiri tepat di depan pintu kamar mandi yang baru saja ia buka dengan tangan tergantung di udara. "Enggak. Aku pikir kamu kenapa-kenapa karena terlalu lama berada di dalam sana," jawab Alvaras. Yana tidak lagi menanggapi. Dadanya berpacu lebih cepat dari biasanya. Ia segera melangkah kembali menuju meja rias dan mengeringkan rambutnya yang masih terbungkus handuk kecil. "Makan dulu," ajak Alvaras. "Kita tidak makan bareng Bunda dan yang lainnya."
Tanya Ziana sambil melangkah menuju sofa di mana suaminya berada. Kita makan di dalam kamar saja. Jawab Alvaras. Aku panggil kamu apa? Gak enak jika panggil nama terus. Tanya Yana sambil menyiapkan makanan untuk Alvaras. Senyaman kamu aja. Mas bagus nggak? Nggak, aku nggak suka. Nanti kamu jadi ingat sama mantan suami kamu lagi. Wajah Alvaras cemberut. Yana tertawa. Tadi dia datang menemui aku. Ucapnya. Alvaras segera menatap wajah istrinya dengan begitu lekat. Menanti penjelasan lebih dari apa yang baru saja ia dengar. Dia nggak masuk kamar ini kok. Hanya berdiri di ambang pintu. Jelas Yana. Namun, masih terasa kurang bagi Alvaras. Dia berani menemuimu di dalam kamar ini. Tanya Alvaras. Hei, wajah serius kamu bikin aku berdebar. Yana memeluk lengan Alvaras lalu bersandar di bahu kokoh itu. Dia hanya datang mengucapkan selamat berbahagia untuk kita. Sambungnya. Jangan buat aku takut. Sudah cukup si Geral yang membuat aku resah. Jangan ditambah lagi. Kalimat Alvaras kembali membuat Yana terkekeh lucu. Hingga kecupan berulang di puncak kepalanya membuat Yana terdiam. Detak jantungnya semakin menggila. Saat hembusan nafas hangat Alvaras terasa di puncak kepalanya. Makan dulu. Lalu istirahat. Ujar Alvaras. Yana melepaskan pelukannya di lengan kokoh Alvaras. Lalu mulai memakan makanan yang ada di atas meja. Oh iya Al. Kok aku nggak lihat Adelia di acara akad nikah tadi? Tanya Yana setelah satu suapan berhasil masuk ke dalam perutnya. Dia pergi. Entah apa yang sedang terjadi dengannya dan Ray. Maksud kamu, Yana sudah meletakkan makanan kembali ke atas meja. Papa dan Bunda masih sedang berusaha mencarinya. Jawab Alvaras. Lalu kenapa kamu masih di sini Al? Ya Allah ayo kita keluar dari kamar ini dan ikut mencarinya. Makan dulu. Kamu perlu istirahat sebentar malam masih ada acara lagi. Nanti aku yang akan pergi membantu Papa dan Bunda mencari Adele. Al, gak apa-apa kok kalau acaranya dibatalkan. Kita sudah menikah. Itu sudah cukup. Ujar Yana. Alvaras tersenyum. Lalu mengusap lembut pipi istrinya kemudian menggeleng. Tidak ada yang perlu dibatalkan. Mungkin dia hanya sedang ada sesuatu yang mendesak. Tidak apa-apa. Jangan berpikir macam-macam. Lanjutkan makan kamu. Perintahnya. Aku sudah nggak lapar. Sebentar aku mau ambil tas dan ponselku dulu kita nyusul Bunda dan Papa. Ucap Yana. Hei. Nggak apa-apa. Kamu di sini saja. Istirahat. Cegah Alvaras. Namun, Yana tetap beranjak dari sofa lalu melangkah menuju meja rias untuk mengambil ponsel dan tas kecilnya. Baru saja ia melangkah kembali menuju suaminya. Ketukan di pintu kamar disertai kalimat meminta izin untuk masuk terdengar dari luar kamar. Alvaras melangkah cepat menuju pintu kamar. Lelaki itu bernafas lega saat melihat gadis yang kini berdiri di ambang pintu kamarnya sambil tersenyum jahil seperti bisanya. Dan segera berhambur memeluk tubuhnya dengan begitu erat, cantik banget sih. Adelia masih berada di dalam kamar tempat Yana berada. Gadis yang sudah rapi dengan gaun dan hijab andalannya itu sedang duduk di atas ranjang pengantin sambil melihat kakak iparnya yang sedang disiapkan oleh penata rias. Di kamar yang sama. Pintu baru saja terbuka. Terlihat Alvaras masuk ke dalam dengan senyum hangat yang masih terlihat di bibir tipisnya. Sudah selesai? Tanya Alvaras. Sebentar lagi. Nggak sabar menunggu acaranya cepat selesai ya. Goda Adelia. Pikiran anak kecil jangan aneh-aneh. Ucap Alvaras. Yana tersenyum jahil. Tapi benarkan. Ujarnya menimpali. Cepat. Tamunya sudah pada pulang pengantinnya masih belum keluar kamar. Nggak apa-apa. Nanti bilang aja kita satu ronde dulu. Ucap Yana membuat Alvaras melotot tajam. Masalahnya yang sedang ikut tersenyum sambil merapikan riasan istrinya adalah seorang laki-laki. Dan dengan santainya Yana mengucapkan kalimat aneh itu. Nah itu alasan yang tepat mbak. Bilang aja kalian buat anak dulu biar malam nanti nggak perlu repot-repot lagi. Adelia ikut membuat suasana di dalam kamar semakin panas. Enak aja. Malam pertama nggak boleh satu ronde aja Del. Sambung Yana. Iya juga. Adelia memukul-mukul lengan Alvaras. Gila ya.
Aku juga masih pengen ngerasain malam pertama. Kakak mau bunuh aku, ujar Adelia kesal. Pasalnya kakak kesayangannya ini membungkam mulutnya menggunakan telapak tangan hingga membuat nafasnya terhambat. Aku tunggu di luar, ucap Alvaras. Di kamar aja. Kalau si dia nakal pegang-pegang aku gimana? Cegah Yana sambil menunjuk laki-laki cantik yang sedang sibuk merapikan penampilannya. Aku nggak minat ya mbak. Lelaki Hello Kitty yang menjadi topik pembahasan langsung membantah tuduhan Yana. Kalau Pak Alvaras sih saya minat. Sambungnya. Alvaras melotot tajam. Sudah. Gak usah dibenerin istriku sudah cantik. Ujarnya merinding. Yana dan Adelia sama-sama tertawa geli. Sudah siap. Wanita parubaya yang paling terlihat sibuk. Kini sudah ikut masuk ke dalam kamar pengantin. Ya ampun kenapa kamu duduk di situ? Farah melangkah cepat lalu memukul bahu putrinya. Kakak kamu belum menggunakannya. Kamu malah sudah merusaknya. Omelnya lagi pada sang putri sambil merapikan kelopak mawar yang berantakan karena ulah Adelia. Bun, tegur Alvaras frustasi. Punya 3 wanita 1 server memang membuatnya gila. Ini baru sehari. Bagaimana dia akan menjalani hidupnya jika setiap hari akan direcoki oleh 3 wanita ini? Sudah nggak usah malu-malu kucing kamu. Itu kan yang paling kamu tunggu-tunggu. Ujar Farah. Yana dan Adelia hanya tertawa lucu melihat wajah cemberut Alvaras. Ayo keluar. Tamu sudah pada berdatangan. Ajak Farah lagi. Lalu membawa menantunya keluar dari dalam kamar. Asteris. Di ballroom hotel. Tempat akan berlangsungnya acara resepsi pernikahan Alvaras dan Yana terlihat begitu meriah. Karyawan di perusahaan yang ikut menghadiri resepsi atasan mereka masih terus membahas tentang Ziana. Tidak jauh berbeda dengan 4 orang rekan kerja Yana di kantor. Mereka masih terus mengungkapkan ketidakpercayaan mereka atas hari ini. Nia, si gadis cantik berhijab, tidak pernah lelah mengutarakan kekagumannya pada atasan mereka itu. Selama ini tidak ada yang mengetahui hubungan atasan mereka dengan direktur utama yang baru itu. Dan dengan tiba-tiba undangan pernikahan sudah tersebar di area kantor. Suara dari pembawa acara yang meminta para tamu undangan agar berdiri sudah terdengar. Dan waktu yang mereka tunggu-tunggu sejak tadi akhirnya tiba. Semua karyawan yang hadir menyiapkan ponsel mereka masing-masing untuk mengabadikan momen malam ini. Tatapan takjub bercampur iri tertuju pada Yana. Wanita yang menjadi pemeran utama malam ini terlihat begitu tenang dengan senyum manis yang masih setia menghiasi wajah cantiknya. Gaun pengantin mewah berwarna putih yang sudah dipastikan harganya selangit. Terlihat begitu sempurna di tubuh Yana. Cahaya dari blitz setiap ponsel dan kamera yang sedang mengabadikan momen. Sama sekali tidak mempengaruhi raut tenang di wajahnya. Meskipun dadanya terus berdebar seakan jantungnya ingin melompat keluar dari tempatnya. Santai aja sayang. Kalau kamu gugup nanti malam pertama kita nggak jadi lagi. Bisik Yana setelah ia dan Alvaras sudah duduk di kursi pelaminan. Diam Ziana, di waktu seperti ini kamu masih sempat-sempatnya buat aku kesal. Habisnya kamu tampan banget kalau lagi kesal. Pengen aku bawa ke kamar aja dan dikurung di sana. Ujar Yana. Awas aja abis acara kamu pura-pura tidur. Kesal Alvaras. Kok kamu tahu? Diam Ziana. Kamu lihat itu orang-orang lagi ngeliatin kita. Bukan kita. Tapi aku. Jawab Yana. Kita ke kamar sekarang. Ajak Alvaras. Yana menutup mulutnya dengan bunga yang ada di genggamannya. Lalu tertawa. Alvaras pun ikut tertawa sambil menatap wajah istrinya. Asteris. Acara berjalan dengan sangat lancar. Setiap sesi acara dilewati dengan penuh canda tawa. Yana memiliki kemampuan untuk bisa mencairkan suasana. Dan itu membuat Alvaras tidak bosan duduk berjam-jam di kursi pelaminan. Bahkan setiap ledekan yang tertuju pada mereka tidak terlalu terasa karena sudah terbiasa dengan sifat jahil Yana. Setelah drama yang panjang, serta ledekan tidak hanya dari rekan kerja tapi juga dari keluarga besarnya, kini Alvaras berhasil membawa istrinya masuk ke dalam kamar. Hari yang membuatnya ingin masuk ke dalam tanah. Begitulah yang ia rasakan. Tatapan jahil Yana yang seakan ikut menggodanya, semakin membuat Alvaras mati gaya.
Beruntung ada ibu mertua yang selalu membantunya agar bisa keluar dari situasi mengesalkan itu. Jangan melamun. Nanti kemasukan setan. Kalau setan cinta sama aku kan bahaya. Ini malam pertama kita loh. Alvaras tersadar dari lamunannya. Ia menatap istrinya yang masih berbalut batrobe putih keluar dari dalam kamar mandi. Dan mengambil pakaian yang sudah tersusun rapi di atas sofa. Bagus yang mana? Ini atau ini? Yana mengangkat dua lingerie yang berbeda sambil menahan tawa geli saat melihat wajah suaminya yang memerah. Alvaras hanya menggelengkan kepalanya. Lalu melangkah masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri tanpa berniat menanggapi pertanyaan dari istrinya. Jangan pakai baju itu. Kita harus salat dulu nanti gak berkah. Ujarnya sebelum menghilang di balik pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Yana hanya terkekeh geli. Lalu kembali meletakkan dua set pakaian yang disiapkan oleh ibu mertuanya itu ke atas sofa. Ia lantas memilih satu dress berwarna putih dari dalam koper lalu memakainya. Pakaian ganti untuk Alvaras sudah tersedia di atas sofa. Ia lalu duduk di sofa itu sambil sesekali melirik ke arah pintu kamar mandi yang masih tertutup rapat. Hanya suara gemercik air yang terdengar jelas dari dalam sana. Beberapa saat kemudian, bunyi pintu kamar mandi yang terbuka membuat dada Yana kembali berdebar tidak karuan. Ia tahu suaminya sedang melangkah menuju tempat ia berada. Ini pakaian untukku kan? Tanya Alvaras. Yana mengangguk. Tumben gak usil lagi, ucap Alvaras setelah mengenakan pakaiannya. Ia lantas ikut duduk di sofa di samping Yana. Mau usil yang seperti apa? Apa begini cukup? Yana sudah berpindah duduk mengangkang di atas pangkuan suaminya sambil tersenyum jahil. Kita salat dulu, ajak Alvaras salah tingkah. Memangnya kita mau ngapain harus salat dulu? Tanya Yana jahil. Ia masih duduk di atas pangkuan Alvaras sambil mengedipkan matanya menggoda. Alvaras semakin salah tingkah. Ia tidak tahu Yana akan senekat ini. Seakan diminta. Tangannya refleks terangkat dan menyentuh pipi istrinya dengan lembut. Lalu mengusap rambut panjang Yana yang terurai indah. Yana terkejut. Ia ingin beranjak dari pangkuan suaminya. Namun tangan Alvaras segera menahannya. Hingga kecupan yang pertama kali. Akhirnya mendarat juga di atas bibir tipisnya. Apa yang kamu lakukan? Nanti aku jatuh, ucap Yana saat Alvaras beranjak dari sofa tanpa melepaskan tubuhnya. Lalu melangkah menuju ranjang. Pipi Yana merona. Tubuhnya sudah terbaring di atas ranjang yang dipenuhi kelopak bunga hasil kreasi dari ibu mertuanya. Keusilan yang selama ini mampu membuat Alvaras kesal, kini sudah menghilang entah kemana. Melihat Alvaras yang lebih aktif, membuat Yana tidak tahu harus berbuat apa. Kecupan di seluruh bagian wajah dengan penuh kasih sayang. Tidak mampu ia tolak dan membuat dadanya berdesir hebat. Hingga bibir laki-laki yang kini sah menjadi suaminya berakhir di puncak kepala. Dan akhirnya doa meminta keberkahan untuk rumah tangga mereka terdengar samar di telinganya. Yana menutup matanya seakan ikut mengaminkan hal baik yang sedang dipinta oleh suaminya. Mata yang sejak tadi terpejam masih belum ingin terbuka. Entah karena terlalu malu. Atau karena ingin menikmati setiap sentuhan lembut di tubuhnya. Irama jantung yang menggila dari keduanya, seakan ikut menjadi pengiring malam ini. Malam yang panjang mereka mulai. Meskipun ini bukanlah hal baru bagi keduanya, tapi ini memang sangat jauh berbeda. Alvaras adalah sosok yang penuh kehati-hatian dalam segala hal, termasuk menyentuh tubuhnya. Dan itu membuat Yana merasa sangat dihargai. Jika biasa dirinya yang lebih aktif, kini Alvaras yang lebih mendominasi. Lelaki yang pendiam, ternyata jauh lebih menakutkan jika sudah berada di atas ranjang.